Oh ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelumnya kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita mulai 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga dengan doa tersebut memperlancar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelumnya kita memasuki materi di bab akikah ya, tapi sebelum kita memasuki akikah, kita ulas dulu materi yang minggu kemarin, yaitu terkait kurban. Adakah yang masih ingat terkait kurban anak-anak? Kalau ada yang masih ingat bisa disampaikan, kurban itu apa toh, pelaksanaannya kapan kayak gitu. Belum, kalau enggak ada saya ulas sedikit ya. Pengertian dari kurban sendiri adalah koroba yakrobu kurbana, yaitu berarti adalah dekat atau pendekatan diri atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kurban sendiri itu ada dalilnya, yaitu Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Nah, hukum dan tujuan kurban itu adalah kurban syariat yang Nabi Ibrahim SAW dan umat Islam itu sangat diutamakan melakukan syariat ini di setiap tahun. Nah, di hukum kurban ini adalah dinyatakan wajib dan juga dinyatakan boleh. Nah, dalam pandangan agama Islam, orang yang telah mampu dan tidak melaksanakan kurban sama halnya dikategorikan Allah sebagai orang yang tercela, seperti yang dijelaskan di Quran surat Al-Kautsar ayat 2. Di sini waktu penyembelihan kurban itu ada ketika hari Idul Adha dan 3 hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Di sini langsung saja ya kita masuk ke materi bab akikah. Anak-anak bisa membuka modulnya di halaman 21. Di modul ini sudah sangat dijelaskan terkait akikah kayak gitu. Nah, di sini ada secara bahasa, akikah sendiri itu adalah akol, yang artinya memotong atau menyembelih. Nah, ada yang mengatakan bahwa akikah adalah nama bagi hewan yang disembelih. Dinamakan demikian karena lehernya itu dipotong. Nah, menurut istilah, akikah sendiri itu adalah penyembelihan binatang atau kambing pada hari ke-7 lahirnya seorang anak. Jadi akikah itu dilakukan ketika sudah mencapai 7 hari anak itu lahir, seperti itu anak-anak. Dan tujuan dari akikah sendiri itu adalah mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala, semata-mata mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga dijelaskan terkait hukum akikah itu sendiri. Hukum akikah itu sebagian besar ulama, akikah itu dikatakan sunnah muakkad atau dianjurkan bagi orang yang mampu ketika setelah melahirkan seorang anaknya tersebut. Seperti yang bisa dibaca di hadis riwayat Abu Daud, siapa yang dianugerahi seorang anak dan ingin menyembelih hewan untuknya, maka disembelihlah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan setingkat untuk anak perempuan 1 ekor kambing, seperti itu. Selanjutnya, hukum pelaksanaan dari akikah adalah sunnah muakkad bagi kedua orang tua yang mempunyai tanggungan belanja atas anak tersebut. Tetapi ketika akikah itu sudah dinazarkan, itu hukumnya menjadi wajib. Jadi wajib dilakukan oleh orang tua, seperti itu anak-anak. Yang selanjutnya ada juga terkait ketentuan dari akikah, itu
menurut pendapat ulama, akikah untuk seorang anak laki-laki itu adalah 2 ekor kambing. 2 ekor kambing dan untuk perempuan itu cukup 1 ekor kambing saja. Nah, ketentuan dan syarat-syarat binatang untuk akikah itu sama dengan ketentuan dan syarat-syarat kurban. Cuman bedanya di sini kalau kurban kan 1 ekor kambing ya. Kalau mungkin itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan. Jikalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Kalau belum jelas bisa ditanyakan terlebih dahulu ya anak-anak. Ada yang tanya tidak? Kalau orang yang tidak mampu itu akikah wajib apa enggak? Oke, Ilham ya. Orang yang nggak mampu itu wajib akikah apa tidak? Nah, di sini tadi sudah dijelaskan ya Ilham, bisa dilihat di hukum akikah. Itu akikah itu adalah sunnah muakkad. Jadi ketika dilakukan itu mendapatkan pahala, ketika tidak dilakukan sebenarnya nggak apa-apa, cuman sangat dianjurkan untuk dilakukan, apalagi bagi yang mampu. Tapi ketika kita nggak mampu, tapi kita nggak bisa akikah ya nggak apa-apa. Tapi ketika kita nggak mampu, tapi kita udah bernadar, ketika udah punya anak 1 nih, aku besok ketika udah punya uang, aku harus mengakikahkannya. Nah, itu hukumnya menjadi wajib. Bisa dibaca di halaman 22 ya. Itu Ilham. Udah jelas belum? Ya Kak, makasih. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, ini ya, anak-anak bisa buka halaman 25. Ini nanti mungkin tugas dari Bu Wiwi ya, uji kompetensi nanti Bu Wiwi yang menjelaskan. Kalau dari saya nanti akan mengirim tugas di Google Form lewat grup. Itu sebagai pretest anak-anak. Paham enggak sih penjelasan yang sudah kita bahas dari kurban dan akikah ini? Itu nanti pretestnya itu bentuk Google Form, udah langsung muncul poinnya. Jadi contohnya Ilham udah ngerjain dan Ilham udah bener semua, poinnya 100, itu udah langsung kelihatan kayak gitu. Jadi pretest sebelum kalian mengerjakan di uji kompetensi ini. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan anak-anak. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Waktunya nanti setelah ini saya serahkan kepada Bu Wiwi. Saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata atau salah ucap. Nun wal qalami ya mayasturun fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bu Wiwi.